Definisi belajar dan definisi masalah dalam belajar. Belajar ialah sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar juga diartikan sebagai proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. 2. Belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. 3. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Faktor-faktor penyebab munculnya masalah-masalah dalam pembelajaran. Yang pertama, faktor fisiologis, yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan kurang berfungsinya otak, susunan saraf, ataupun bagian-bagian tubuh lain. Para guru harus menyadari bahwa hal yang paling berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem syaraf dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Faktor sosial merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah jika orang tua dan masyarakat sekeliling sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan peserta didik, sebagaimana ada yang menyebabkan bahwa sekolah adalah cerminan masyarakat dan anak adalah gambaran orang tua. Faktor kejiwaan. Faktor yang terjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan kurang mendukungnya perasaan hati, emosi peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh. Sebagai contoh adalah peserta didik yang tidak suka mata pelajaran tertentu karena ia selalu gagal mempelajari mata pelajaran itu. Jika hal ini terjadi, peserta didik tersebut akan mengalami masalah belajar yang sangat berat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah-masalah dalam pembelajaran. Ada banyak sekali masalah dalam pembelajaran. Nah, yang pertama dari segi guru. Kurangnya kualitas guru sehingga belum bisa mentransfer ilmu kepada muridnya secara maksimal. Guru juga masih sering kesulitan untuk menentukan metode yang pas yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya dari segi kurikulum. Kurikulum yang ditetapkan tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, faktor pergantian kurikulum juga mempengaruhi terhadap pembelajaran. Selanjutnya yaitu dari segi peserta didik. Peserta didik masih kurang minat membaca dan motivasi belajar, sehingga tidak ada kemauan dari dalam diri untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selanjutnya yaitu dari segi manajerial. Kurangnya perhatian dari pimpinan terhadap peserta didik dan guru. Pimpinan juga tidak pernah memberikan reward kepada guru sehingga tidak menambah semangat guru untuk terus mentransfer ilmu kepada muridnya. Selanjutnya yaitu faktor dari orang tua. Orang tua tidak mengetahui bakat dari anaknya. Orang tua juga tidak memberikan motivasi kepada anaknya untuk terus meningkatkan pola pikir sehingga dapat meningkatkan kualitas dirinya. Selanjutnya yaitu faktor dari segi pemerintah. Pemerintah kurang perhatian, belum bisa memberikan fasilitas yang memadai untuk pendidikan, apalagi di wilayah-wilayah pelosok negeri ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor dari segi lingkungan dan masyarakat. Lingkungan dan masyarakat belum bisa membangun karakter dan belum bisa menciptakan suasana agamis yang bisa memotivasi peserta didik untuk terus meningkatkan kualitas dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izul Haq Al-Bayaki, NIM 012, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran.
Kali ini saya akan mempresentasikan upaya mengatasi masalah dalam pembelajaran. Banyak sekali macam-macam untuk mengatasi permasalahan dalam belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Antara lain yang pertama dari segi guru. Yang pertama, guru harus menguasai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, atau kompetensi sosial, profesional, dan personal sesuai Departemen Pendidikan Kebudayaan tahun 1990. Maksudnya adalah guru setidaknya bisa menguasai kompetensi guru yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 maupun Departemen Pendidikan Kebudayaan tahun 1990. Dan yang kedua, guru harus menguasai 10 kompetensi dasar guru yang meliputi penugasan bahan belajar, pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya, pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan kelas, pengelolaan dan penggunaan media dan sumber pembelajaran, penugasan landasan kependidikan, pengelolaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar siswa, pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, pengenalan administrasi sekolah, dan pemahaman prinsip. Yang dimaksud adalah pernyataan tersebut adalah bahwa guru wajib menguasai kompetensi dasar guru yang meliputi seperti di atas. Setidaknya jika seandainya guru tidak bisa menguasai 10 kompetensi dasar yang ada di atas, setidaknya guru mampu menyelesaikan dari pokok permasalahan minimal 5. Yang ketiga, guru harus menguasai 10 keterampilan dasar guru yang meliputi keterampilan bertanya, memberi penguatan, pengadaan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil, dan perorangan. Yang dimaksud ini adalah bahwa guru wajib menguasai kompetensi dasar keterampilan guru yang telah ditetapkan. Kalau tidak mampu menguasai 10 keterampilan guru yang meliputi yang seperti di atas, setidaknya guru mampu mempraktikkan dan memberikan penjelasan dari pokok permasalahan. Guru harus menguasai 10 prinsip dalam pelajaran. Yang kedua, dari segi siswa. Siswa harus meningkatkan minat baca dengan memotivasi diri belajar dari hal-hal yang dianggap mudah. Maksudnya, siswa minimal mungkin meningkatkan minat baca walaupun banyak tugas-tugas yang menumpuk. Yang kedua, siswa harus berusaha membagi waktu seefisien mungkin. Maksudnya adalah siswa bisa memanajemen waktu untuk menyempatkan belajar baik formal maupun non formal. Yang ketiga, selektif dalam penggunaan teknologi. Yang keempat adalah bijak dalam menggunakan teknologi, dan yang kelima adalah bijak dalam pergaulan. Yang dimaksud adalah para siswa harus berhati-hati dengan Yang ketiga adalah selektif dalam penggunaan teknologi. Maksudnya adalah siswa harus setidaknya bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Dan yang keempat adalah bijak dalam menggunakan teknologi, dan yang kelima adalah bijak dalam pergaulan.
Maksud di sini adalah siswa harus tahu bagaimana menggunakan kebebasan, kemampuan, dan pengetahuan pada tempat dan waktu yang sesuai dan juga bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Jika ia menyalahgunakan hak tersebut, maka ia itu akan menyebabkan kejatuhan itu tersendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun tutur kata kurang berkenan, mohon maaf. Dan jika ada kesalahan atau tutur kata kurang berkenan, untuk teman mohon doa dan sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.